A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asri. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu materi, yakni pengelompokan media. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pembahasan pada hari ini, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu media pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin, merupakan bentuk jamak dari medium. Secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Bisa juga disebut sebagai saluran komunikasi. Secara istilah, menurut Brick 1977, yaitu sarana fisik untuk menyampaikan isi materi instruksional. Jadi, media pembelajaran adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa atau mahasiswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Nah, di sini ada media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama media hasil teknologi cetak. Media hasil teknologi cetak adalah cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi seperti buku dan materi visual statistik, terutama melalui proses pencetakan mekanis atau fotografis. Yang kedua, media hasil teknologi audio visual adalah cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual. Yang ketiga, media hasil teknologi yang berdasarkan komputer adalah cara menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis mikroprosesor. Yang terakhir dari pengelompokan media ini ialah media hasil gabungan cetak dan komputer adalah cara untuk menghasilkan dan menyampaikan materi yang menggabungkan pemakaian beberapa bentuk media yang dikendalikan oleh komputer. Adapun ciri-ciri teknologi cetak sebagai berikut. Yang pertama, teks dibaca secara linear sedangkan visual diamati berdasarkan ruang. Yang kedua, baik teks maupun visual menampilkan komunikasi satu arah dan reseptif. Yang kedua, dari ciri-ciri teknologi media audio visual sebagai berikut. Yang pertama, mereka biasanya bersifat linear. Yang kedua, mereka biasanya menyajikan visual yang dinamis. Mereka digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perancang atau pembuatnya. Yang ketiga, dari ciri-ciri media yang dihasilkan teknologi berbasis komputer, yaitu yang pertama, mereka dapat digunakan secara acak, non-sekuensial atau secara linear. Yang kedua, biasanya gagasan disajikan dalam gaya abstrak dengan kata, simbol, dan grafik. Yang ketiga, dari ciri-ciri media yang dihasilkan teknologi berbasis komputer ini adalah mereka dapat digunakan berdasarkan keinginan siswa atau berdasarkan keinginan perancang atau pengembang sebagaimana direncanakannya. Yang keempat, dari ciri-ciri utama gabungan teknologi cetak dan komputer yaitu yang pertama, ia dapat digunakan secara acak, sekuensial secara linear. Yang kedua, ia dapat digunakan sesuai keinginan siswa, bukan saja cara yang direncanakan dan diinginkan oleh perancangnya. Yang ketiga, gagasan sering disajikan secara realistik dalam konteks pengalaman siswa dan di bawah pengendalian siswa. Yang keempat, pembelajaran ditata dan terpusat pada lingkup kognitif, sehingga pengetahuan dikuasai jika pelajaran itu digunakan. Dan yang kelima atau yang terakhir dari ciri-ciri utama gabungan teknologi cetak dan komputer ini adalah bahan-bahan pelajaran memadukan kata dan visual dari berbagai sumber. Nah, lanjut, ciri-ciri media pembelajaran sebagai berikut. Media pendidikan memiliki pengertian fisik yang dewasa ini dikenal sebagai hardware atau perangkat keras, yaitu suatu benda yang dapat dilihat, didengar, atau diraba dengan panca indera. Yang kedua,
media pembelajaran memiliki pengertian non-fisik yang dikenal sebagai software atau perangkat lunak. Yang ketiga, penekanan media pendidikan terdapat pada visual dan audio. Yang keempat, media pendidikan memiliki pengertian alat bantu pada proses belajar baik di dalam maupun di luar kelas. Yang kelima, media pendidikan digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Yang keenam, media pendidikan dapat digunakan secara massal, misalnya radio, televisi, kelompok besar dan kelompok kecil, misalnya film, slide video, atau perorangan, misalnya modul, komputer, radio, tape, kaset, dan video recorder. Dan yang terakhir atau yang ketujuh dari ciri-ciri media pembelajaran ini adalah sikap, perbuatan, organisasi, strategi, dan manajemen yang berhubungan dengan penerapan suatu ilmu. Nah, menurut Kem dan Dayton 1985, mengelompokkan media ke dalam 8 jenis, yaitu yang pertama, media cetakan, yang kedua, media pajang, dan yang ketiga, overhead transparency, yang keempat adalah rekaman audio tape, yang kelima adalah stereo slide dan filtering, yang keenam adalah penyajian multimedia, yang ketujuh adalah rekaman video dan film hidup, dan yang kedelapan adalah komputer. Nah, di sini kita akan mengetahui kelebihan media cetakan. Nah, kelebihan media cetakan yaitu yang pertama, siswa dapat belajar dan maju sesuai dengan kecepatan masing-masing. Yang kedua, di samping dapat mengulangi materi dalam media cetakan sehingga akan mengikuti ukuran pikiran secara logis. Yang ketiga, perpaduan teks dan gambar dalam halaman cetak sudah merupakan hal yang lumrah, dan ini dapat menambah daya tarik serta dapat memperlancar pemahaman informasi yang disajikan dalam dua format, verbal dan visual. Yang keempat atau yang terakhir dari kelebihan media cetakan ini adalah khusus pada teks yang terprogram. Siswa akan berpartisipasi atau berinteraksi dengan aktif karena harus memberi respon terhadap pertanyaan dan latihan yang disusun. Siswa dapat segera mengetahui apakah jawabannya benar atau salah. Adapun keterbatasan atau kekurangan dari media cetakan ini yaitu yang pertama, sulit menampilkan gerak dalam halaman media cetakan. Yang kedua, biaya percetakan akan mahal apabila ingin menampilkan ilustrasi, gambar, atau foto yang berwarna-warni. Yang ketiga, proses pencetakan media seringkali memakan waktu beberapa hari sampai berbulan-bulan, tergantung pada peralatan percetakan dan kerumitan informasi pada halaman cetakan. Yang keempat, berbagai unit-unit dalam media cetakan harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak terlalu panjang dan dapat membosankan siswa. Dan yang terakhir atau yang kelima dari keterbatasan media cetakan ini adalah jika tidak dirawat dengan baik, media cetakan cepat rusak atau hilang. Nah, dari penutup pembahasan hari ini atau materi hari ini, kita harus mengetahui dulu peran umum media pembelajaran. Nah, peran umum media pembelajaran ini ada 6. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan pembelajaran agar tidak terlalu bersifat verbal. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang ketiga, penggunaan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sifat pasif peserta didik. Yang keempat, menjadikan pengalaman manusia dari abstrak menjadi kontrak. Yang kelima, memberikan stimulus dan rangsangan kepada peserta didik untuk belajar secara aktif. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah peran dari umum media pembelajaran ini adalah dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar. Mungkin ini dapat saya sampaikan materi pada hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi diri kami pribadi. Sekian dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.